Kita mulai aja, Sir? Ya, kita mulai. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid Ardana Nutrisatya. Selamat datang di tahun ajaran yang baru. Semoga semua sehat selalu. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul memulai tahun ajaran baru. Semoga tahun ajaran baru ini bisa lebih baik ketimbang tahun ajaran sebelumnya. Adapun runtutan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian sedikit program ataupun perubahan yang berkaitan dengan tahun ajaran ke depan yang akan disampaikan oleh Ketua PKBM kita. Kemudian nanti disambung dengan acaranya tanya jawab. Barangkali ada beberapa penjelasan yang kurang jelas atau mungkin ada program yang ingin Bapak Ibu tanyakan, boleh nanti teknisnya boleh silakan buka mic-nya, kemudian diutarakan pertanyaannya. Terakhir adalah penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin langsung saja ke acara berikutnya, yaitu pemaparan beberapa program ataupun terkait dengan beberapa perubahan di tahun ajaran yang baru kepada Ketua PKBM kita, Bapak Buan Alamsyah, kami persilahkan. Baik, makasih, Mas Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bahwa masih dalam kondisi PPKM mungkin diperpanjang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa sehat, bisa melaksanakan kegiatan juga tanpa terkendala. Ada beberapa hal yang mau kami sampaikan terkait dengan tahun pelajaran 2001-2022. Kami juga ucapkan selamat datang buat orang tua murid yang baru bergabung di tahun ini, dan selamat datang kembali juga buat orang tua murid yang ada di tahun kedua mungkin ya, tahun kedua tahun ini. Ada beberapa yang mungkin tahun ini itu merupakan kelas akhir. Ada Jerino, ada Rais, nanti ada Fawas, gitu ya. Mungkin nanti ada Biola yang kalau kelas 12 itu sama Gerin. Oke Bapak Ibu, saya izin mau share dulu materi. Nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa ditanyakan di akhir, nanti kita diskusikan. Izin dulu. Oke. Kelihatannya di sana ya? Masih loading, Sir? Masih loading ya? Nah, udah kelihatan. Tinggal diperbesar. Oke, bentar. Ya, sedikit loading. Bentar ya. Nah. Oke, Bapak Ibu, tahun ini kita akan melaksanakan tahun pelajaran 2001-2022. Nah, di tahun ajaran ini pula ada beberapa hal yang memang agak sedikit berubah mungkinnya dari pemerintah terkait mungkin nanti ada masalah dari kurikulum, terus kemudian ada masalah dari ujian akhir untuk siswa kelas akhir juga gitu. Nah, kita tahu bahwa PKBM Ardana Nutrisatya itu kan merupakan salah satu sekolah non formal, ya. Dia melaksanakan institusi kegiatannya di jalur pendidikan non formal dan juga melaksanakan homeschooling untuk orang tua siswa yang memang membutuhkan. Jangan pakai video, Mama.
ya, untuk membutuhkan legalitas dari sekolah non formal. Nah, alhamdulillah kalau dari kita PKB Madu Trisatya itu ada di bawah Yayasan Widianata kami. Kebetulan ketua yayasannya adalah Mr. Tantan Bustandi. Hari ini tadinya mau ikut tapi ada kegiatan kurban katanya, diusahakan untuk ikut hadir juga. Terus kemudian Aldan Trisatya juga sudah punya NPSN dan izin operasionalnya sudah ada 2, satu dari Dinas Pendidikan, yang keduanya dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dari Kota Bandung. Dan sampai hari ini kita sedang proses akreditasi. Mohon doanya juga, kita ada visitasi daring juga secara daring oleh asesor tanggal 26 Juli di akhir bulan ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Terus kemudian, sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa di Aldan Trisatya itu terdiri dari kelas mandiri, kelas tutorial, ada yang kelas privat, terus kemudian juga ada tambahan ekskul. Nah, yang mandiri ini ada beberapa siswa yang memang mengikuti kelas mandiri, terutama untuk siswa-siswa kelas akhir, di mana ada beberapa yang memang sudah menyelesaikan SMA-nya tetapi belum dapat ijazah. Salah satu contohnya mungkin ada biola, terus kemudian ada Gerin. Nah, Gerin ini alumni SMA Pelita Nusantara dulu, sampai kelas 2 SMA, terus kemudian kelas 3-nya Gerin ini dia lanjut sekolah di Australia, sekarang juga masih di sana gitu. Nah, ini melanjutkan. Terus kemudian ada kelas tutorial, di mana kelas tutorial itu menggabungkan antara LMS dan manajemen sistem dengan pendampingan daring dari tutor. Nah, terus kemudian ada kelas privat. Kelas privat itu lebih intensif lagi, tutornya bisa visit ke rumah. Nah, terus kemudian ada ekskul, ekstrakurikuler, walaupun sebetulnya ekstrakurikuler yang kita siapkan ini banyak gitu ya, cuman dengan keadaan pandemi seperti ini jadi memang jadinya terbatas dan hanya beberapa yang bisa dilaksanakan secara online. Mungkin yang masih jalan itu adalah ekskulnya dari Miss Karina yang bahasa Inggris, Conversation, terus kemudian ada Miss Endang sama Miss Leni yang buka juga untuk tahsin sama tahfidz gitu ya. Nah, yang lainnya kan ada banyak kegiatan-kegiatan yang memang harus ketemu, tapi masih terkendala dengan situasi pandemi sekarang. Ada Mr. Dean di musik, ada Mr. Iqbal di activity, ada Mr. Tantan di sport, di renang, gitu, di olahraga. Cuma dengan keadaan pandemi sekarang jadinya tidak terlalu efektif dilaksanakan. Berikutnya begini Bapak Ibu, di kurikulum 2013 revisi pendidikan non formal, jadi kita itu akan membagi beberapa tingkatan kalau di non formal itu. Jadi ada tingkat 1 itu masuk ke kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu disebutnya tingkat 1. Nah, sistemnya sekarang itu memakai SKK, Satuan Kredit Kompetensi. Alhamdulillah ya, Aldan Trisatya dari tahun kemarin itu sudah melaksanakan Satuan Kredit Kompetensi, di mana nanti dari hasil belajarnya, laporan hasil belajarnya itu ada nilai modul 1, modul 2, dan modul 3 di semester ganjil, modul 4 dan modul 5 di semester genap. Jadi 1 tahun itu menyelesaikan 5 modul. Nah, dijumlahkan kalau untuk SD tingkat 1 sampai kelas 3, kelas 1 sampai kelas 3 itu ada 102 SKK yang dibagi ke dalam kelas-kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi 102 dibagi 3 gitu ya. Nah, tingkat 2 itu dari kelas 4 sampai kelas 6 SD itu ada 117 SKK, Satuan Kredit Kompetensinya. Nah, masing-masing dari tingkat 1 sama tingkat 2 itu masing-masing terdiri dari 15 modul. Jadi, nah sebagaimana laporan hasil belajar kan, jadi 1 tahun itu ada 5 modul yang harus diselesaikan.
Nah, paket B juga sama, setara SMP. Nah, tingkat 3 itu berarti untuk kelas 7 dan kelas 8. Tingkat 4-nya itu kelas akhir, yaitu untuk kelas 9. Nah, tingkat 3, kelas 7 sama kelas 8 itu terdiri dari 80 SKK. Jadi kalau dibagi rata itu 1 tahunnya harus menyelesaikan 40 SKK. Satuan kredit kompetensi, mungkin kalau zaman kuliah itu SKS gitu ya. SKS, tapi di non formal itu disebutnya SKK, satuan kredit kompetensi. Nah, tingkat 4 itu untuk kelas 9, tingkat akhir itu hanya terdiri dari 38 SKK. Nah, terdiri dari 14 sampai 15 modul. Jadi ada yang kelas 9 kalau tidak salah itu hanya sampai 14 modul. Nah, paket C sama, ada tingkat 5 dan tingkat 6. Jadi tingkat 5 itu kelas 10 dan kelas 11, tingkat 6 itu hanya kelas 12. Nah, tahun sebelumnya itu kebalik. Jadi kayak untuk paket B sama paket C, tingkat 3 itu untuk kelas 10 dan 11. Untuk kelas 7, tingkat 3 itu hanya kelas 7 saja, tingkat 4 itu untuk kelas 8 dan kelas 9 gitu. Nah, tingkat 5 itu kelas 10 saja, tingkat 6 itu kelas 11 sama kelas 12 itu kalau tahun sebelumnya. Sekarang sudah direvisi, jadi yang kelas akhir itu untuk SMP tingkat 4 hanya kelas 9, yang tingkat 6-nya itu hanya untuk kelas 12. Nah, kalau yang untuk paket A masih tetap tingkat 1-nya untuk kelas 1 sampai kelas 3, tingkat 2-nya untuk kelas 4 sampai kelas 6. Gitu. Terus kemudian nanti itu kita tidak lagi menggunakan istilah PTS gitu ya, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, tapi ada penilaian modul. Nah, penilaian modul ini sudah kita share di kalender akademik. Ada minggu di mana para tutor itu mengambil nilai dari peserta didik gitu. Nah, itu nanti secara teknisnya tutor sendiri ini akan berbeda-beda karena diberikan keleluasaan. Jadi tutornya bisa melakukan tes modul gitu ya, ataupun juga bisa mengambil nilai dari nilai harian. Jadi tidak dipatok harus menggunakan alat tes gitu ya. Jadi bisa juga dari nilai harian selama kalau semester 1 mungkin selama, kalau ada 6 bulan berarti per 2 bulan sekali ada yang harus disetorkan ke lembaga untuk penilaian modul. Mas kayaknya semalam iya. Bulan sekali. Yang nah, kemudian nanti bulan berikutnya juga sama, itu ada penilaian modul. Nah, ini nanti tutor-tutor ini dia diberikan keleluasaan apakah akan menggunakan alat tes ataukah mengumpulkan nilai harian atau penugasan dan portofolio. Daging di Cica. Nah, kalau secara garis besarnya mungkin dibaginya begini, ada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Jadi ini semuanya bisa bisa beruntut gitu ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 6. Nah, terus kemudian ini adalah salah satu contoh raport yang kemarin punya Reja Adrian Akila Rahman yang tahun ini selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Kemarin itu ujian dipercepat, yang tadinya setelah Lebaran jadinya dilaksanakan sebelum Lebaran gitu. Karena melihat kondisi yang di lapangan gitu ya, jadi pemerintah kota juga memberikan lampu hijau pelaksanaan ujian akhir itu di mana lembaga gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin mendapatkan kalender akademik, nah kalender akademik itu hanya sebagai acuan pada saat pelaksanaannya. Mungkin dengan situasi pandemi sekarang juga ada hal-hal yang nantinya itu diberikan kewenangan ke satuan pendidikan. Jadi kadang-kadang dari pemerintahnya sudah menjadwalkan kapan, tapi pelaksanaan di lapangannya kita itu juga kadang-kadang mendapatkan
institusi yang berbeda dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jadi kita mengikuti alur dari pemerintah gitu. Ini salah satu contohnya, selain dari ada identitas peserta, terus kemudian ada nilai. Nah, beberapa mungkin yang perlu disepakati itu nanti dari NISN gitu ya. Nah, nanti NISN saya coba jelaskan. Nomor induk siswa nasional. Nah, ini salah satu contoh berikutnya, ada capaian hasil belajar, ada sikap, spiritual dan sosial, yang nanti di mana si nilai ini akan kita dapatkan dari masukan dari tutor dan orang tua juga, gitu ya. Terus kemudian ada nilai pengetahuan, di situ tercantum ada SKK-nya, terus kemudian ada KKM, ada nilai modul 1, 2, dan 3, terus kemudian kriterianya seperti apa. Nah, yang ini ada keterampilan sama modul 1, 2, dan 3, terus predikatnya, kriterianya itu seperti apa, A, B, C gitu ya. Nah, dari sini kan ada ekstrakurikuler nih. Karena ekstrakurikuler di satuan pendidikan mungkin tidak efektif berjalan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di rumah, misalkan anak putra putrinya gitu ya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah, nggak apa-apa, nanti bisa diinformasikan ke lembaga biar kita bisa memasukkan ke dalam nilai rapor gitu. Terus kemudian kalaupun juga ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan prestasi juga dilaporkan saja biar kita nanti masukkan juga ke dalam rapor. Nah, berikutnya kalau Bapak Ibu lihat di raport itu kan ada selain mata pelajaran itu ada nilai pemberdayaan dan ada nilai keterampilan. Nah, nilai pemberdayaan ini di tahun sekarang itu ada revisian, jadi nanti si satuan pendidikan ini boleh membuat mata pelajaran selain Mancakrida dan bahasa daerah. Kan kalau kemarin itu di raport itu ada Mancakrida itu outing, outbound. Kalau Mancakrida itu outbound. Nah, terus kemudian bahasa daerahnya bahasa Sunda. Nah, di tahun ini kita diberikan keleluasaan untuk mewarnai si sekolah ini. Silakan pemberdayaannya boleh selain yang dua yang tadi gitu ya, selain Mancakrida dan bahasa daerah. Nah, makanya nanti kita bisa ada nilai dari outing gitu ya, terus ada latihan kepemimpinan, leadership-nya, terus ada kewirausahaan, ada public speaking gitu ya, terus kemudian ada studi banding ke mana gitu ya. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam nilai raport gitu. Nah, nanti kita akan ngikutin alur, mungkin nanti di semester 1 atau semester 2 mungkin si nilai pemberdayaannya, itemnya mungkin akan bisa berbeda gitu. Dengan situasi pandemi sekarang juga nanti kami dari lembaga dengan para tutor juga akan memikirkan mana yang lebih efektif untuk dilaksanakan gitu. Terus kemudian, nah untuk keterampilan ada dua, ada keterampilan wajib dan keterampilan pilihan. Nah, keterampilan wajib ini kalau di sekolah formal itu kan dimasukkan ke dalam pelajaran, ada PJS Orkes, seni budaya, karya, itu dimasukkan ke dalam pembelajaran. Tapi kalau di non formal, keterampilan wajib ini lebih ke kegiatan sehari-hari, terus kemudian kegiatan yang mungkin nanti didesain oleh para tutor dan lembaga agar mendapatkan nilai dari keterampilan wajib ini. Terus kemudian keterampilan pilihannya ada bahasa Inggris, ada creative project, sama keterampilan sertifikasi. Nah, kalau keterampilan sertifikasi ini khusus untuk paket C gitu ya, untuk SMA, di mana nanti si sertifikasinya itu memang harus mengikuti ujian tulis secara nasional gitu kalau pengen dapat sertifikat. Misalkan ada kelas paket C, kelas 12, pengen dapat sertifikat desain grafis gitu. Nah, nanti bisa ikutan itu, terus kemudian ada
pendaftaran ke tempat ujian kompetensi TUK di daerah Jalan Pahlawan, nanti dapat nilai keterampilan desain grafis yang tersertifikat. Tapi kalau dari lembaga kita sudah siapkan untuk bahasa Inggris dan creative project-nya. Nah, ini salah satu contoh yang dimana nanti masalah siswa nih. Jadi setelah siswa yang daftar ke sebuah sekolah, gitu ya, nanti kita masukkan ke dalam Dapodik, data pokok peserta didik, gitu ya. Nah, nanti namanya ini akan terrecord secara nasional, masuk ke dalam database Kemendikbud. Ada namanya diusahakan sama dengan akte lahir dan kartu keluarga. Nah, kalau ada yang berbeda misalkan akte lahirnya berbeda dengan kakak, kadang-kadang kakak ini ada yang salah input gitu ya, ada yang kurang satu huruf, ada yang namanya disingkat, dan yang lain-lain. Lebih baik kartu keluarganya ini diperbaiki secepatnya. Kenapa? Karena baru beberapa bulan terakhir, itu dari bulan Februarian, dari pemerintah kementerian itu sekarang sudah mulai bekerja sama dengan Isdukcapil. Nanti si siswa ini akan terdata selain dari kakak, itu akan direkod dari NIK, nomor induk kependudukan. Jadi nanti datanya itu akan mengikuti nomor induk kependudukan. Walaupun nanti itu akte lahirnya berbeda ternyata dengan kartu keluarga. Nah, kita akan mengambil datanya yang dari kartu keluarga. Jadi kalau misalkan ada yang salah-salah, ini karena di lapangan itu masih banyak yang salah di kartu keluarga gitu. Contohnya misalkan gini, ini Muhammad Randy Febriana gitu ya. Nah, takutnya kalau misalkan di kakaknya sudah benar, ternyata di akte lahirnya Muhammadnya M-nya cuma 1 gitu. Jadi kalau di akte lahir misalkan Muhammadnya M-nya cuma 1, ternyata di kakak M-nya cuma 2. Nah, sekolah itu akan mengikuti sesuai dengan yang ada di kakak. Gitu, karena sudah terintegrasi dengan NIK, gitu. Nomor induk kependudukan. Jadi jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, ibu kandung, itu kita mengambil dari NIK. Karena nanti ada sinkronisasi dari Dapodik itu dengan Disdukcapil. Jadi nanti datanya diambil dari Disdukcapil sesuai dengan NIK-nya. Jadi kalau ada perubahan apa-apa harus dirubah dulu di kakaknya nih, kalau misalkan si kakaknya salah. Kalau tidak ada, nah kalau misalkan terlanjur, nah takutnya kalau misalkan SD-nya sudah selesai, SMP-nya sudah selesai, pas SMA, pas paket C, ternyata ada yang salah nih, nggak sempat dibenerin. Nah, akhirnya nanti yang SMA ini dia akan tetap ngikut terhadap ijazah sebelumnya. Itu ijazah SMP-nya, ijazah SD-nya. Jadi, Bapak Ibu nanti harus merubah kakak dan akte lahir gitu. Ijazah tidak bisa dirubah. Nah, ini yang menjadi masalah itu kalau ijazah sudah keluar, ijazah tidak bisa dirubah. Gitu. Jadi yang bisa dirubah itu berarti nanti kakak sama akte lahir. Nah, itu yang ditakutkan gitu ya, karena ada beberapa kasus yang seperti itu yang terjadi. Nah, terus kemudian kenapa perlu adanya integrasi antara data NIK gitu ya dengan data Dapodik, karena nanti itu akan muncul record anak ini dia akan sekolahnya di mana, tahun berapa, terus kemudian dia naik kelas atau tidak. Ini salah satu contohnya yang tadi yang menjadi itu pendataan ini Bapak Ibu baru dimulai tahun 2015 yang lalu, itu jadi baru 6 tahun datanya sudah muncul. Jadi di sebelum 2015 itu tidak terdetek datanya. Jadi di tahun 2015 itu mulai dideteksi bahwa si anak ini ada di sekolah mana. Nah, ini salah satu contohnya. Randy itu tahun 2015 itu ada di SD Juara, terus kemudian 2016-nya dia lulus, 2017-nya dia masuk ke SMP Juara, nah kemudian menghilang
tidak ada data gitu ya. Padahal dia sudah menyelesaikan kelas 1 SMP. Tidak ada data, terus kemudian daftar ke Ardhana Nutrisatya, mulailah ada warna oranye, itu artinya dia kembali lagi sekolah. Gitu. Kembali lagi sekolah. Nah, setelah saya cross-check dengan orang tuanya, ternyata dia itu sudah keluar dari semester 1 SMP. Gitu. Tapi dari SMP juaranya, itu datanya diselesaikan selama 1 tahun, walaupun pada kenyataannya dia hanya sekolah hanya 1 semester. Nah, karena ketika daftar ke Ardhana Nutrisatya itu dia tidak punya bukti raport yang harus selesai selama 1 tahun, gitu ya. Akhirnya sama Ardhanu itu tetap harus mengulang di kelas 8. Ya, di sini ada kelas 7 harus mengulang di kelas 7. Gitu. Nah, terus kemudian tahun ini dia sudah selesai di kelas 8, kemudian dia akan naik ke kelas 9 jadi siswa kelas akhir juga. Nah, ini salah satu siswa mandiri di kita. Nah, jadi kenapa penting tadi ya masalah data yang Bapak Ibu sampaikan ke lembaga, karena ini nanti berpengaruh terhadap data putra-putri Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi pemerintah sekarang sedang mencoba mengintegrasikan antara NISN, nomor induk siswa nasional, dengan NIK. Nah, rencananya nanti beberapa tahun ke depan itu kuliah juga sama katanya akan menggunakan NISN. Jadi tidak ada nomor induk mahasiswa, tapi menggunakan NISN. Jadi pemerintah tahu bahwa masyarakatnya itu dia lulus SD-nya di mana, SMP-nya di mana, tidak sekolah ya kenapa, terus dalam keadaan kan nanti kalau misalkan ada yang meninggal dan sebagainya itu dilaporkan juga secara dapodi, jadi tahu gitu. Nah, ini fungsinya mungkin nanti untuk mendata warga masyarakat yang selesai atau tidak dengan 12 tahun wajib belajar gitu nantinya. Kita lanjutkan. Nah, ketuntasan belajar itu seperti apa? Nah, nanti penilaian hasil belajar, raport itu nanti bisa diambil dari tes daring yang dimana nanti diserahkan kepada para tutor, hasil instruksi dari lembaga. Terus kemudian ada penugasan, kemudian ada online atau offline assessment, kemudian ada portofolionya itu bisa dari tutor atau dari orang tua, ataupun misalkan ada penilaian diperoleh sebelumnya. Terus kenaikan kelas itu nanti ada nilai modul pengetahuan dan keterampilan, terus mempunyai perilaku baik. Jadi nanti kalau ada yang dapat nilai C, perilakunya itu tidak bisa naik kelas, gitu ya. Jadi harus minimalnya dapat B untuk perilaku itu. Sikap yang tadi yang di rapat itu ada sikap spiritual sama sosialnya, gitu ya. Terus menuntaskan program yang tadi yang di modul. Nah, yang terakhir itu ada kelulusan. Kelulusan itu nanti akan diambil dari nilai 5 semester terakhir, gitu ya. Terus kemudian berperilaku baik, menuntaskan seluruh program, dan mengikuti UPK. Jadi ujian pendidikan kesetaraan ini fungsinya hanya sebagai syarat harus mengikuti, gitu. Jadi nilai itu hanya seadanya yang kita setorkan ke pemerintah, gitu. Jadi hanya mengikuti UPK. Jadi kalau dulu sih sama sebetulnya kayak UN, waktu UN ditegaskan sebagai kelulusan, banyak yang siswa nggak lulus, gitu ya. Terus kemudian berubah pemerintah itu, jadi siswa hanya mengikuti UN, mau nilai berapapun tidak jadi masalah, hanya mengikuti nilai nilai UN-nya saja. Nah, UPK juga sama, ujian pendidikan kesetaraan juga sama, itu hanya mengikuti itu, nilainya berapapun juga nggak jadi masalah, yang penting mengikuti itu. Nah, sehubungan dengan adanya UPK, gitu ya. Jadi UPK ini kalau di sekolah formal itu namanya ujian sekolah, gitu. Cuman kalau di non formal itu ujian pendidikan kesetaraan. Nah, pengganti UN itu namanya AN sekarang itu ya, asesmen nasional. Cuman asesmen nasional ini tidak lagi diberikan ke siswa kelas akhir.
Kalau tahun kemarin memang ada wacana siswa kelas akhir itu harus mengikuti asesmen nasional gitu ya. ANBK gitu, asesmen nasional berbasis komputer. Nah, tahun ajaran ini ada perubahan, jadi yang mengikuti AN itu adalah kelas tengah, kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Nah, nilai tengah. Yang diteskannya apa? Ada 4. Satu, literasi membaca. Yang kedua, literasi numerasi. Literasi numerasi itu angka. Terus yang ketiganya survei karakter. Yang keempatnya adalah survei lingkungan belajar. Nah, apakah siswanya nanti dapat nilai? Enggak. Gitu. Dari nilai AN ini, siswa itu tidak akan dapat nilai. Nah, yang dapat nilai itu adalah lembaganya, sekolahnya. Jadi sekolahnya nanti itu akan diberikan raport oleh pemerintah. Oh, ternyata murid di sekolah Bapak Ibu literasi membacanya tingkatnya hanya sampai segini. Numerasinya tingkatnya sampai segini. Terus kemudian lingkungan belajarnya seperti ini. Karakternya begini. Silakan ditingkatkan untuk tahun berikutnya. Gitu. Jadi nilai raport untuk sekolah gitu, untuk lembaga. Nah, siswa itu tidak diberikan nilai gitu. Tidak diberikan nilai. Nah, kalau untuk di sekolah-sekolah formal gitu ya, siswa yang mengikutinya juga bentuknya sampel. Jadi kalau satu angkatan di sekolah formal itu mungkin ada 300 orang. Nah, yang diambilnya itu sekitar 40 sampai 50 orang. Itu juga random ditentukan oleh pemerintah. Tidak bisa sekolah itu mengajukan si A si B biar bagus, misalkannya lingkungan sekolahnya biar bagus, siswanya ini gitu kan, enggak, random oleh pemerintah, terus kemudian nilainya seadanya gitu. Nah, jadi kalau mendengar ada asesmen nasional, jadi tidak usah juga ada persiapan tertentu gitu ya. Kami juga akan legowo, silakan saja dinilai oleh peserta didik mau seperti apa, biar itu juga jadi evaluasi buat lembaga gitu. Nah, rencananya asesmen nasional ini akan dilaksanakan di bulan Oktober atau November. Tapi dengan kondisi kayak gini juga kita masih nunggu kepastiannya jadi atau tidak. Cuman wacananya memang akan dilaksanakan di bulan Oktober atau November tahun ini gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, terkait masalah melanjutkan ke pendidikan ke jenjang selanjutnya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu punya anak didiknya di SD-nya mengikuti non formal gitu ya, SD-nya paket A setara SD non formal. Dari TK itu dia bisa memilih kemana-mana, yang masuk ke sekolah formal maupun ke non formal, maupun mau homeschooling di rumah nggak jadi masalah gitu. Nah, terus kemudian ketika lulus SD ke SMP, kalau mau daftar ke negeri itu bisa mengikuti alur PPDB yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Itu jadi nanti ada aturan baku dari pemerintah kota kalau di Bandung, ada mengikuti aturan, ada jadwal PPDB Kota Bandung. Nah, lembaga non formal seperti kami, PKBN itu sudah masuk juga ke dalam sana. Gitu. Jadi sudah bisa mengikuti juga gitu alur PPDB. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan memang agak susah gitu, tapi sudah 2 tahun ini, ini semakin lancar gitu. Jadi nanti kalau mau ke negeri kan yang paling banyak kuotanya itu adalah zonasi gitu ya. Jadi kalau memang dekat dengan sekolah negeri, terus kemudian lulusan non formal itu nggak jadi masalah. Itu bisa masuk juga gitu ya, mengikuti alur PPDB. Terus kalau mau masuk ke formal yang swasta, ya itu mah mungkin nanti bisa ditanyakan ke masing-masing sekolah gitu ya. Karena masing-masing sekolah itu berbeda-beda gitu. Nah, lulusan kita kemarin yang paket A itu kan memang kalau SAPA itu masuknya ke formal tapi ke swasta gitu ya. Terus kemudian Ali kalau nggak salah sama juga ke
formal swasta. Akila kebetulan pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu dia mengikuti juga non formal, jadi homeschooling lagi di Jakarta di sana. Nah, terus kemudian sama ketika mau masuk ke SMA juga sama, itu nanti mengikuti aturan. Kalau untuk masuk ke SMP itu mengikuti aturan pemerintah kota. Kalau masuk ke SMA mengikuti provinsi aturannya. PPDB-nya dikeluarkan oleh aturannya dikeluarkan kalau SMA itu oleh provinsi gitu ya. Nah, nanti SMA ke PTN, ke PT gitu ya, ke perguruan tinggi itu ada 2 jalur, ada SNPTN, ada SBMPTN. Kalau untuk ke yang negeri gitu ya. SNPTN itu jalur undangan. Gitu, jalur undangan. Jadi berdasarkan nilai raport, nanti dari lembaga itu akan mendaftarkan ke website SNPTN, terus nanti siapa aja siswa yang mengikuti, nanti tinggal memilih kampus dan jurusan, tunggu pengumuman gitu, itu hanya berdasarkan nilai raport. Kalau SBMPTN itu nanti ikutannya seperti tes. Tesnya mungkin kalau beberapa tahun sekarang itu namanya UTBK gitu ya. Nanti dapat nilai, nah nanti udah dapat nilai dia bisa daftar ke kampus dan jurusan apa gitu. Nah kecuali ada yang mau masuk ke perguruan tinggi swasta, ya itu mungkin kalau ke swasta mah silakan saja. Kalau ke swasta mah gimana tergantung dari masing-masing kampusnya gitu ya, ada aturan yang mandiri gitu ya, ada aturan yang berdasarkan raport, ada aturan yang berdasarkan RMP, rawat melanjutkan pendidikan, ada KIP kuliah banyak gitu. Terus kemudian nah ada staf pengajar, ada saya sebagai ketua PKBN, ada Mr. Tantan. Mr. Tantan udah hadir ya? Hadir. Mr. Tantan. Nah, Mr. Tantan, kebetulan kalau kami ada 3 orang, ada saya, ada Mr. Tantan, ada Mr. Andri. Mr. Andri udah hadir belum? Hadir. Nah, Mr. Andri, nah Mr. Tantan juga sebagai ketua yayasan, atau ya, ketua yayasan menginstruksikan ke saya untuk memimpin lembaga. Nah, alhamdulillah sekarang Mr. Tantan lagi sibuk sebagai kepala sekolah SMA Al-Aziz di Parongpong, ya. Tapi juga bantu kita di sini di kegiatan ekskul sama kegiatan pemberdayaan anak-anak juga. Nah, kalau Mr. Andri masih terlibat juga, walaupun sebetulnya Mr. Andri baru saja jadi pegawai negeri sipil di Karawang, gitu. Tapi alhamdulillah juga dia masih bantu kita. Nah, terus kemudian ada yang lainnya, ada Miss Perina. Miss Perina hadir ya tadi ya. Ada Miss Endang, terus kemudian ada Miss Yeni dan ada Miss Leni gitu. Nah, ini beliau-beliau ini yang multi talent juga, bisa ngajar lebih dari 1 mata pelajaran gitu ya, walaupun basicnya berbeda-beda gitu ya. Kalau Miss Perina dari bahasa Inggris, Miss Endang, Miss Yeni sama Miss Leni itu kalau nggak salah dari matematika ya semuanya. Gitu. Terus kemudian ada Miss Nur, ada Miss Josephine, ada Miss Kathy juga. Gitu. Ini rata-rata banyaknya juga pengalaman juga di bimbingan belajar. Yang masih aktif di bimbingan belajar juga ada Miss Kathy, masih aktif di bimbingan belajar di salah satu bimbingan di Bandung. Gitu. Nah, nanti untuk pembelajaran dari Arda Nutrisatya itu medianya kita akan menggunakan kelas pintar gitu ya. Walaupun sebetulnya kita punya e-learning, terus e-learning Arda Nutrisatya dulu ketika kita bikin e-learning Arda Nutrisatya mengikuti trennya ujian nasional gitu. Nah, ternyata ujian nasionalnya sudah ditiadakan, diganti dengan ujian sekolah, ditambah lagi pandemi, e-learningnya mungkin tidak terlalu efektif untuk dipakai. Nah, pemerintah juga sama membuat aplikasi berbasis website namanya Setara Daring.
Tetapi kami sudah coba beberapa bulan ke belakang juga masih sama, masih banyak kekurangan di setara daring itu. Ada yang tidak bisa daftar, tidak bisa mengikuti kelas dan sebagainya, masih banyak kendala-kendalanya. Dan alhamdulillahnya kita kerjasama tahun ini dengan Kelas Pintar. Mudah-mudahan nanti dari Kelas Pintar ini bisa mengakomodir pembelajaran putra-putri Bapak dan Ibu gitu. Jadi di Kelas Pintar itu setahu saya nanti materinya sudah ada di sana, ada penjelasannya juga. Ya, apalagi untuk yang mandiri itu juga bisa mengikuti di situ. Mungkin lebih mirip-mirip kayak ruang guru gitu, tapi ini khusus untuk didesain untuk sekolah gitu, bukan untuk umum gitu ya. Kalau ruang guru kan lebih ke umum, siapapun bisa seperti bimbingan belajar, tapi kalau Kelas Pintar ini lebih ke khusus sekolah karena mengikuti manajemen sekolah. Gitu. Nah nanti untuk pelatihan Kelas Pintar dan yang lain-lainnya mungkin dari masing-masing tutor, masing-masing guru yang akan bantu ke anak-anak. Gitu. Untuk Kelas Pintarnya seperti itu. Terus kemudian, nah mudah-mudahan di tahun ajaran ini kita semuanya bisa sinergi Bapak dan Ibu. Karena melihat situasi pandemi sekarang, kita juga belum tahu akan selesai sampai kapan, tetapi setidaknya lembaga berusaha untuk mengakomodir pembelajaran putra-putri Bapak dan Ibu, dan kita juga memang memerlukan koordinasi dengan Bapak dan Ibu, dengan orang tua, dengan tutor juga, gitu ya, agar di anak-anak peserta didik kita juga tidak kehilangan masa pembelajarannya gitu. Nah, nanti kalaupun memang ada hal-hal yang kurang berkenan dari program yang kami laksanakan gitu ya, terus kemudian hal-hal yang memang perlu kami evaluasi, silakan saja, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami atau lewat tutor juga, tidak jadi masalah gitu ya. Karena kami juga ingin lembaga ini juga menjadi bagus akibat dari mendengarkan saran dan pendapat dari orang tua juga. Jadi kami sangat menghargai kalaupun memang Bapak dan Ibu mau memberikan saran dan kritik. Gitu. Mungkin apa yang saya sampaikan cukup, gitu ya. Kalaupun memang ada pertanyaan dan yang lain-lain, silakan mungkin bisa ditanyakan. Gitu. Mana Miss Endang? Ada pertanyaan? Ya, Sir. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih lebih mencerahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tahun pelajaran ke depan. Untuk teknisnya mungkin boleh silakan diacungkan tangannya dulu Bapak Ibu supaya nanti kami mengetahui urutannya. Kemudian nanti bisa langsung buka mic-nya dan langsung ditanyakan jawabannya, ditanyakan pertanyaannya. Silakan. Enggak, Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Barangkali yang baru ikutan, ada yang belum tersampaikan atau terlewat, mangga boleh ditanyakan kembali. Itu Miss Endang, mamanya Rais. Oh, mamanya Rais. Ya. Oh iya, silakan. Ibu Lingga ya? Ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Oh, putus-putus, Bu. Sekarang gimana, Sir? Maaf, Bu. Tes. Nah, ya. Suaranya putus-putus. Tes. Ya, siap. Tes. Sekarang gimana? Udah, Bu. Udah kedengar, Bu. Halo? Tes? Ya. Oh, oke. Terima kasih, Sir. Saya mau bertanya tentang kelas mandiri. Iya, Bu. Kalau kelas mandiri itu, kalau kemarin kan ada semacam, jadi ada jam kelas yang diikuti oleh anak saya. Nah, kalau kelas mandiri itu seperti apa
sempat saya masih Serubun sempat menjelaskan, tapi mungkin bisa ada contoh seperti apa alurnya. Jadi lalu supervisi terhadap anak itu seperti apa untuk memastikan dia mengerjakan tugas-tugasnya dan bagaimana, karena di masa school from home ini anak-anak ini ditantang untuk ini ya. Betul. Kalau yang anak kurang rajin itu tantangan besar buat orang tuanya juga. Jadi apalagi untuk guru gitu. Ya, itu aja sih, Sir. Terima kasih. Iya. Langsung aja mungkin ya satu-satu dijawab mungkin ya. Jadi gini, kalau untuk yang kelas mandiri, jadi anak-anak itu nanti kan kemarin kami sudah meminta akun email, nomor telepon anak dan orang tua, email anak dan orang tua juga gitu ya. Nah, maksudnya itu akan didaftarkan untuk jadi akun kelas pintar gitu. Jadi kalau misalkan nanti Rais sudah bisa mengakses akun kelas pintar, nah orang tua juga sama. Nanti karena itu kan sudah didaftarkan ada peserta didik dan ada orang tuanya gitu ya. Nah, nanti orang tuanya itu bisa mengakses isi dari akun siswanya gitu, anaknya. Nah, nanti di situ akan terlihat ada notifikasi kalau misalkan ada tugas dari guru yang tidak diselesaikan, ada deadline-nya kapan tapi tidak terselesaikan. Kalau misalkan dia mengikuti tes dapat nilai berapa, itu orang tua bisa ngecek di situ gitu. Nah, kalaupun memang nanti ada orang tua yang memang sibuk tidak mengecek, tetap dari lembaga itu kita akan pantau satu-satu gitu ya, dan ada evaluasi yang tadi per 2 bulan itu, di mana setiap modul 1, modul 2 dan modul 3 akan kita informasikan gitu. Jadi kalau memang ada yang kurang yang tugas gitu ya, tugas yang belum selesai dan sebagainya, kita langsung direct ke siswa, direct juga ke orang tua gitu. Nah, evaluasinya mungkin seperti itu Bu gitu. Oh, ya, terima kasih. Berarti jadi yang dari sekolah itu lebih ke kurikulum dan mengingatkan mungkin ya, jadi betul. tidak ada masuk kelas lagi untuk siswa. Jadi dia diserahkan untuk belajar sendiri, betul-betul sendiri oleh dia. Oke. Nah, kalau itu Bu, nanti di 1 bulan awal itu, per 1 bulan gitu ya, itu ada homeroom, namanya homeroom class, di mana nanti siswa-siswa mandiri kita kumpulkan Zoom meeting mengenai 1 bulan ini kenapa kesulitannya apa dan sebagainya gitu. Jadi ada evaluasi juga si anak-anak ini dalam perjalanannya gitu ya, mengikuti kelas pintar ini seperti apa gitu. Tetap ada satu pertemuan di mana kita akan mengumpulkan siswa-siswa yang mandiri ini gitu. Oke, terima kasih banyak. Ya, Ibu. Miss Ella mungkin tuh. Miss Ella mangga. Bismillah, Assalamualaikum. Salam. Pertanyaannya tidak jauh dari pertanyaan mamahnya Rais yang barusan ya, karena kan rencananya anak saya juga akan mengikuti kelas mandiri gitu. Pertanyaannya sudah terjawab. Oh, ya. Nah, cuman ini kalau untuk modul dan lain-lain, apakah untuk kelas mandiri juga nanti diberikan, Sir? Ya. Untuk itu panduannya ya? Ya, tetap kalau untuk yang kelas mandiri, tetap kalau masalah buku gitu ya, modul itu tetap kita juga akan sampaikan ke orang tua, kita akan kasih, kita kirimkan juga gitu. Nanti tetap dari lembaga itu akan kita pantau juga gitu. Oh iya. Ya. Jadi kita tidak mengarang sendiri ya, Sir, iya. Jadi ada panduannya gitu. Betul. Bilih abi nggak capruknya lirah kumaha tanya janten ieu. Siap. Iya tuh. Sudah, terima kasih ya. Iya, sama-sama, Miss. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang mau ditanyakan?
Mungkin dari informasi nanti ada beberapa siswa yang ikut kelas private gitu ya. Ini ada nanti timnya ada Miss Kathy mungkin, terus kemudian ada Miss Josephine, terus kemudian ada Miss Yeni, Miss Ena, terus kemudian saya mungkin ya, Miss Leni, terus kemudian ada Miss Nur. Itu bagian nanti kalau misalkan ada yang perubahan jadwal yang tidak bisa pagi tapi ke sore gitu ya. Kalau yang kelas private mungkin nanti kan kalau secara jadwal itu jam 9 sampai jam 12, tapi kalau misalkan ada perubahan jadwal ke sore dan sebagainya, mungkin dari kita juga ada tim yang bisa visit di sore itu. Kalau Miss Kathy, insya Allah itu akan pegang untuk kelas 6, terus Miss Yos untuk kelas 1, Miss Yeni, saya sama Miss Ena mungkin yang untuk yang SMA gitu. Begitu. Gerin, apa kabar Gerin? Mangga Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Mister mau nanya, Mister. Oh iya, Gerin, silakan. Halo. Oh iya, ya Bu Tiran. Aduh, sorry putus-putus. Ya. Mau nanya kalau yang Sakti kan juga kelas mandiri ya? Iya. Itu tuh sama aja kayak yang tahun lalu kayak gitu aja atau Enggak, Bu. nanti ada kayak kurikulum yang harus diselesaikan dari sekolah gitu? Iya. Jadi kemarin mohon maaf buat Bu Titan kalau kemarin itu memang ada miskonsepsi dari Semara mungkin ya kalau tahun kemarin itu. Tahun ini alhamdulillahnya sudah kita selesaikan gitu. Nanti ada tim juga yang akan visit juga ke Sakti, di mana nanti ya seperti biasa ada evaluasi, ada observasi yang akan kita lakukan juga gitu. Nah kemarin juga kan sempat kalau Sakti itu butuh pendampingan untuk mata pelajaran tertentu ya Bu ya. Nah nanti kita akan siapkan juga gitu. Diinformasikan aja Bu kalau misalkan memang ada hal-hal yang memang diperlukan, boleh langsung ke saya aja gitu disampaikan. Nanti kita akan mengatur. Gitu, Ibu. Jadi maksudnya kalau yang kayak kemarin kan ada beberapa kayak misalnya ada yang di luar di tematik. Ya. Itu saya ambil kayak dulu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Bu. Dimasuk kayak gitu. Ya. Sekarang kan kalau Sakti masuk ke kelas 4 kan ya Bu ya. Nah kalau ke kelas 4 itu nanti ada tambahan yang IPA IPS gitu. Nah kalau sains kan, sains kan bisa diambil dari nilai sains ya. Tahun ke Juli. Sakti kan udah belajar sains gitu. Cuma nanti ada IPS yang nasionalnya yang memang ada tambahan gitu. Pelajaran IPS. Oh gitu. Ya. Gimana Bu? Nanti ada lagi? Dari yayasan dikasih buku di mana? Ya, nanti kayak tahun lalu ada beberapa buku yang nanti udah dikasih gitu ya? Ya, sama Bu. Nanti kita akan kirimkan ke masing-masing peserta didik kalau masalah buku dan modul gitu. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Ya, Ma. Gerin ada yang mau disampaikan? Iya, Sir, Ubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya kalau Gerin, maaf, soalnya tadi saya telat masuknya, Sir. Oh ya. Sekarang kan Gerin
Oh, Ibu. Gimana, Bu? Ya, saya mau tanya untuk Gerin, Sir. Karena kan paket C ya, Iya, ikut Bu. susulan yang paket C-nya itu gimana? Kelas apa ya? Maaf. Ya. Tadi kan saya masuk juga agak. Ya. Kalau Gerin, Bu, nanti ikutnya kelas mandiri. Kalau untuk Gerin kan karena posisi Gerin lagi di Australia, Bu ya. Jadi nanti tetap kita akan kirim via email. Mungkin nanti saya kontak langsung juga ke Gerin harus seperti apa. Nah, ujiannya untuk yang di luar negeri itu bisa kita ajukan ke dinas itu untuk online. Ya mudah-mudahan sih untuk kelas akhir tahun depan juga masih bisa dilaksanakan online gitu ya. Nah kalau yang untuk di luar negeri ada persyaratan khusus yang nanti dari lembaga mengajukan bahwa ada peserta didik di luar yang akan mengikuti ujian online gitu. Gitu. Oh ya. Ya aku. Kontaknya langsung ke Gerin ya? Iya. Saya sudah kontak Gerin beberapa kali, Bu. Ya, siap. Ya, makasih, Sir. Ya, mangga Ibu. Mangga mungkin ada. Bu Sarah, mangga Ibu. Bu Sarah, mangga. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suara saya, Pak ya? Kedengeran, Bu. Nama saya Ana, orang tua dari Sarah dan Hana. Jadi baru tahun ini ikut bergabung di PKBM. Sebelumnya belum pernah mengikuti pendidikan non formal sih. Jadi kalau Sarah itu ambil paket B ya, SMP. Ya. Kalau Hana SD. Ya karena belum pengalaman sama sekali nih Pak, jadi pengen nanya kan saya rencananya ngambil kelas tutorial. Iya. Itu teknis belajarnya seperti apa? Kalau tadi udah dijelasin mungkin punten karena tadi agak telat. Nggak apa-apa Ibu. Jadi nanti kalau untuk kelas tutorial Ibu nanti kita ada jadwal di mana anak itu dari dalam 1 minggu itu belajar menggunakan kelas pintar. Di minggu yang keduanya nanti akan ada pendampingan dari tutor gitu. Pendampingan dari tutor. Kalau untuk Sarah mungkin dia bisa ikuti ritme yang sudah kita ikuti gitu ya Bu ya. Kita punya jadi per minggu itu ada yang pakai kelas pintar, ada yang menggunakan pendampingan tutor. Nah itu nanti tutornya yang akan mengatur itu. Gitu. Nah untuk Hana yang kelas 1 nanti ada visit dari kita gitu. Karena kalau untuk Hana kan masih kelas 1 ya Bu ya. Nanti kita akan visit ke rumah untuk mengajarkan langsung untuk hal-hal yang secara teknis mungkin ya. Kalau anak kelas 1 mungkin nanti takutnya agak susah juga gitu secara pendampingan. Nanti dari lembaga akan visit ke rumah gitu. Begitu. Ya. Kalau selebihnya berarti online ya Pak ya? Iya. Walaupun nggak visit, pendampingannya online? Iya, bisa visitnya daring juga. Gimana nanti kalau misalkan boleh diperbolehkan untuk ke rumah, kita akan visit ke rumah. Kalaupun tidak, ya mungkin nanti pendampingannya daring. Iya. Ini kan kalau sekarang kan lagi situasi pandemi mungkin akan lebih banyak daring ya Pak ya? Iya. Kalau ada pertemuan nggak atau gimana? Enggak, kalau sebetulnya kalaupun ini Bu, jadi rencana kita itu kalau memang kan ini masih pandemi gitu ya. Kalaupun tidak pandemi, sebetulnya kita itu ada ada meetup komunitas gitu ya. Kita akan kumpul bareng, gitu ada kegiatan bareng dan sebagainya gitu. Nah kita itu sudah susun dari tahun kemarin pas memang pada saat pandemi gitu, jadi memang belum terlaksana gitu. Nah kegiatan besok yang untuk
peserta didik itu adalah salah satu contoh kegiatan yang sebetulnya mah bagusnya meet up komunitas gitu. Iya. Jadi cuman karena kondisi begini ya jadinya hari ini kita kirimkan kitnya ke orang tuanya masing-masing, ke rumah masing-masing. Nah besok kita minta itu sama anak-anak, kita pandu secara daring gitu. Jadi nanti ada pematerinya juga. Walaupun sebetulnya mah pengennya ketemu gitu semuanya gitu. Begitu. Iya. Oke. Ya itu dulu Pak mungkin sementara. Ya, siap Ibu. Mangga. Miss Ella masih ada pertanyaan, Miss Ella? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya sudah cukup, Sir. Siap, Miss. Boleh bertanya lagi, Sir? Oh iya, mangga Bu. Punten, banyak pertanyaan. Kalau di kelas mandiri itu, kalau siswanya misalnya memerlukan bantuan atau konsultasi tertentu, misalnya di terkait pelajaran, itu bisa ke sekolah atau itu masuk ke tambahan atau gimana, Sir? Ya, Bu. Kalau yang mandiri itu kalau nanti ada pendampingan, ada penambahan Bu gitu. Nah, penambahannya yang tadi bisa online, bisa offline. Gitu. Kalau offline kita sepakati apakah tutornya ke rumah atau siswanya mungkin itu bisa ke lembaga gitu ya, dengan prokes yang mungkin harus kita siapkan juga gitu. Oh, oke. Berarti kalau kelas mandiri itu nggak ada wali kelas seperti kemarin ya? Ya, kalau wali kelas tetap ada Bu yang bertanggung jawab. Oh, tetap ada. Iya. Jadi tetap aja memonitor anak-anak. Oh, jadi dalam prosesnya wali kelas ini tetap bisa jadi tempat bertanya anak-anak. Iya. Ya, Sir, ya. Tetap. Masih ada ya. Oh, iya, oke. Tetap nggak akan kita lepas kok Bu. Oh, saya pikir dilepas gitu aja, Sir, dengan buku aja. Oh, iya. Enggak, tetap nggak aja ada jadwal. Ya. Kalaupun Cuman ada nggak ada jadwal apa-apa, kelas ya. Ya betul Bu, nggak ada jadwal kelas, tapi kalau memang mau konsul, mau apa-apa, boleh gitu. Cuman nanti kalau misalkan ada, Sir saya mau belajar tentang ABC yang memang perlu pertemuan dan sebagainya, nah itu mungkin nanti ada yang tambahan, waktu kemarin Bu, jelas tambahan itu gitu. Oh, jadi, ya. Oke, iya. Terima kasih. Siap Ibu. Mungkin perlu dicoba dulu mungkin biar lebih jelasnya mungkin ya. Ini masih belum kebayang soalnya. Ya, nuhun. Ya, siap Ibu. Mangga mungkin kalau ada ini Senda. Ya, Bapak dan Ibu, mangga. Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Sudah belum ada ya? yang angkat tangan ini, Sir. Sepertinya sudah mungkin ya. Ada Mr. Tantan masih hadir ya? Mr. Tantan. Oh, udah masih. Hadir. Oh, hadir. Tantan, mangga dari yayasan mau ada yang disampaikan? Aduh. Oh, lagi kegiatan ya? Enggak. Ya ini lagi pemotongan hewan kurban. Ya paling sedikit aja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kesempatan hari ini. Mungkin tidak banyak karena tadi sudah disampaikan oleh Sir Ubun dan teman-teman yang lain. Intinya mungkin insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Bagi yang baru pertama kali mungkin merasakan homeschooling atau PKBM, nah mudah-mudahan ini jadi media pembelajaran untuk putra-putrinya
yang tidak mengurangi nilai-nilai pendidikan gitu, insya Allah seperti di sekolah-sekolah pada umumnya gitu, seperti itu. Nah mudah-mudahan kita bisa berpartner, kita bisa bekerja sama, insya Allah kita akan usahakan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Iya. Makasih Sir Tantan. Berikutnya disudahi saja Sir atau gimana Sir? Ya, mungkin satu lagi misalnya pengumuman. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk kegiatan besok hari ini insya Allah chip pembelajarannya akan dikirimkan ke alamat rumah masing-masing. Nanti besok kita akan mulai kegiatan pukul 9. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Mangga, Misalnya. Ya, alhamdulillah ya rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Terima kasih untuk Mr. Ubun, Mr. Tantan dan semua orang tua murid sudah berpartisipasi aktif. Kami mengucapkan selamat menjalani tahun ajaran yang baru ini, selamat Hari Idul Adha juga untuk yang menjalankannya, dan kami juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk kepercayaannya kepada Ardhanu Trisatya, baik itu yang baru bergabung maupun yang sudah tahun kedua. Kami berharap ada sinergi antara kami dengan Bapak Ibu sekalian di rumah, supaya bisa saling mensupport kemajuan perkembangan pendidikan anak-anak kita. Jadi kami akan lakukan sebaik mungkin apa yang bisa kami lakukan sebagai tenaga pendidik, dan kami juga berharap Bapak dan Ibu juga melakukan hal yang sama di rumah supaya tumbuh kembang, kemudian kemampuan anak didik kita menjadi semakin berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga kita memiliki tujuan yang sama agar pendidikan anak kita menjadi pendidikan yang jauh lebih bermakna ya ketimbang pendidikan yang sebelumnya. Dan kami juga sangat membuka sekali saran kritik untuk disampaikan, boleh disampaikan ke tutornya atau misalnya ke Sir Ubun langsung, supaya kami juga bisa memperbaiki celah mana yang memang kami belum bisa laksanakan, dan kami juga berharap Bapak dan Ibu juga bisa berperan aktif untuk mendukung kami sebagai tenaga pendidik supaya anak-anak kita bisa berhasil di suatu hari nanti. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi modal awal untuk menjalankan tahun pelajaran ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya, Sulna. Ini ya. Ya. Atur nuhun semuanya. Terima kasih juga Sir Ubun. Terima kasih Sir Tantan. Sehat-sehat semua Miss, guru-guru semua. Amin. Amin. Atur nuhun sadayana, pamit ya. Pak Mulyono juga cepat sehat. Ya, Pak Mulyono cepat sehat. Oh iya, untuk Bapak Mulyono cepat sehat ya Pak. Dan Ibu cepat sehat. Ya, terima kasih semuanya, Sir Ubun, semua yang lain. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Sehat-sehat Pak. Salam buat dirimu. Ya, makasih, Sir.